adalah pendekatan orang dewasa. Anda sudah melalui proses-proses sebagai siswa, berubah status menjadi mahasiswa. Artinya ada proses belajar yang kemandirian, yang mengutamakan kemandirian. Jadi ruang-ruang seperti ini sebenarnya tidak harus kita membahas teks-teks yang sudah ada, tapi kita berdiskusi terkait teks-teks apa ya yang sudah ada. Oke, kemudian saya ingin menyampaikan ya. Yang pertama tadi tentang ontologi. Ontologi itu apa? Bahasanya apa? Ya, materi-materi ini sebenarnya sudah ada di kelas. Saya pikir saudara males ya untuk membuka. Mempelajari hakikat keberadaan atau yang ada. Saya berharap nanti saudara sekalian itu membaca, memahami ya teks-teks yang sudah ada. Jadi kuliah itu ada pada diri saudara ya. Hanya kuliah untuk ya gelar saja. Oke ya, kita lanjutkan materi ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Nah, coba ini kita baca ya. Terkait dengan epistemologi Islam. Ya, jadi kalau epistemologi itu terkait dengan pertanyaan bagaimana. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana itu, ya, maka di sini ada yang disebut dengan epistemologi Islam. Yang pertama adalah bahwa sumber kebenaran itu adalah wahyu. Wahyu dalam hal ini disebut dengan Al-Quran. Ada wahyu yang didasarkan atas kalamullah, ya, di mana didefinisikan sebagai kalamul mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu anhu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Ya, itu terkait dengan wahyu. Nah, kemudian epistemologi Islam ya, yang kedua yang selain ya utamanya adalah wahyu. Kemudian disebut dengan orbit kedua adalah akal. Maka kemudian ada ilmu-ilmu yang didasarkan atas akal. Wahyu dan akal itu sama-sama mencari kebenaran. Dia nanti akan berfokus pada kebenaran. Wahyu dan akal dalam ajaran Islam tidak pernah bertentangan. Karena itu, wahyu dan akal ini berjalan beriringan. Karena berjalan beriringan, dalam Islam itu tidak pernah ada yang namanya sekularisasi, ya, proses yang memisahkan antara pengetahuan dan wahyu, antara pengetahuan atau akal dan wahyu. Jadi sama-sama mencari kebenaran. Ada plus minusnya ya, yang didasarkan atas akal ya, akal ini mampu memahami tentang fenomena alam. Karena itu ya akal yang dimaksud di sini adalah akal yang sehat ya. Bagaimana apa itu akal yang sehat? Akal yang sehat itu adalah akal yang didasarkan atas kebenaran. Dalam diri manusia itu ada hati nurani, yang hati nurani itu pasti bersumber pada kebenaran. Nah, kemudian ada yang kedua, epistemologi Islam itu mendefinisikan bahwa sumber ilmu pendidikan atau sumber ilmu-ilmu lainnya adalah indera. Ya, indera itu, nah, kalau kita
disebut sebagai a'dha'ul jawarih ya, panca indera. Panca indera ini ada pada setiap manusia. Maka kemudian Al-Quran tegas sekali. Kita punya mata, apakah mata kita digunakan? Kita punya telinga, apakah telinga kita gunakan? Kita punya akal, apakah akal kita digunakan? Ya, itu indera. Maka Allah ya, mewahyukan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu menantang kita untuk berpikir. Karena itu dalam ayat Quran sering menegaskan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Maka orang berpikir, orang berakal itu kemudian disebut dengan ulil albab, ya, artinya orang yang memiliki pengetahuan. Nah, jadi sumber pengetahuan dalam Islam, baik itu ilmu pendidikan ataupun lainnya, adalah wahyu. Nah, maka kemudian Al-Quran itu didefinisikan sebagai seperti sampaikan Rasulullah Saleh, wal kalamul mu'jizu al-munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu anhu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Nah, kemudian dari wahyu ini ya, ada wahyu, kemudian ada juga ada juga yang namanya ada wahyu, ada juga yang namanya panca indera. Panca indera. Layar saya terlihat nggak? Screenshot-nya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ya. Nah, ini yang dikaitkan dengan itu, dengan untuk epistemologi pengetahuan ya. Ya, jadi ada yang kaitannya dengan wahyu, ada yang kaitannya dengan akal, ada kaitannya dengan panca indera. Nah, nanti panca indera kita ini dalam ajaran Islam itu ditanya, ya, apakah digunakan dengan baik atau tidak. Nah, karena itu kita disebut khalifah, di mana khalifah itu adalah memiliki tanggung jawab. Nah, kemudian ontologi pengetahuan Islam, epistemologi pengetahuan Islam yang ketiga adalah sejarah. Nah, manusia ini adalah makhluk yang menyejarah. Hanya manusia makhluk yang menyejarah. Apa itu artinya? Artinya adalah bahwa hanya manusialah yang semakin ke depan itu semakin menggunakan pengetahuannya untuk memudahkan manusia itu sendiri. Ya, kita bisa melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu artinya sejarah. Melihat ke depan itu artinya memprediksi. Nah, melihat ke depan didasarkan atas pengalaman yang sudah terjadi. Nah, pengalaman yang sudah terjadi harus melekat dalam diri kita agar apa? Agar kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang negatif misalkan, tidak terulang lagi. Nah, itu adalah sejarah. Maka pentingnya kita melihat sejarah, ini juga dijadikan sebagai sebuah dasar pengetahuan. Sebuah bangsa itu bisa baik atau tidak, ya bisa dilihat dari sejarahnya. Ya, bisa baik atau tidak bisa dilihat dari bagaimana pada masa lalu nenek moyangnya orang-orang yang baik misalkan, atau sebaliknya. Karena sejarah itu pada dasarnya nanti akan berulang. Sejarah itu akan berulang.
Karena dalam Al-Quran disebutkan wa tilkal ayyam nudawiluha linnas. Hari-hari akan diputar untuk manusia. Jadi ada orang yang mungkin hari ini memiliki kemewahan, tapi beberapa waktu yang akan datang bisa saja itu hilang. Nah, maka kemudian kita harus mempelajari sejarah. Sejarah itu juga terkait dengan pendidikan, ya, tentang ilmu pendidikan, tentang pendidikan di madrasah, misalkan. Sejarahnya apa di madrasah? Ya, kita harus melihat sejarah yang sudah terjadi di madrasah bahwa penyebaran Islam di Nusantara ini sudah mulai sejak kapan? Sejak Islam masuk ke Nusantara. Nah, sejak Islam masuk ke Nusantara, maka pendidikan Islam itu sudah berjalan. Bentuknya berbeda dengan sekarang. Ya, bentuknya ada yang di masjid, ada yang di surau, ada yang di halakoh-halakoh, dan macam-macam. Kita bisa lihat dari sejarah. Nah, kemudian yang selanjutnya juga dari epistemologi pengetahuan itu bisa dari intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu sebuah kalimat, kata, atau pengalaman yang dimunculkan dari seseorang yang memiliki kemurnian akal, kemurnian jiwa, ya. Itu juga bisa dikatakan sebagai epistemologi pengetahuan. Nah, kemudian, teman-teman sekalian, terkait dengan landasan ilmu pendidikan Islam, maka kita harus terus-menerus diperintah untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Kebenaran. Maka kemudian untuk mencari kebenaran ini, disiplin ilmunya adalah filsafat. Karena itu pada masa-masa awal, ataupun mungkin pada saat ini masih banyak orang yang mengakui bahwa filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Kalau kita baca pengantar ilmu filsafat, ya, tulisan Jujun Surya Sumantri, filsafat itu seperti ilmu, seperti supir angkot. Dia membawa penumpang, penumpang itu adalah ilmu. Didalami ilmu itu, ontologinya, epistemologinya, aksiologinya sudah kuat. Ketika sudah sampai tujuan, maka turunlah dan filsafat mencari jalan lagi. Nah, seperti itu. Karena itu, dalam Islam itu ada namanya Iqra. Ya. Iqra bukan hanya membaca, tapi mengkaji. Nah, mengkaji, ya, membaca teks suci, dan kemudian konteks alam. Yang kedua, setelah Iqra, kita ada observasi, eksperimen. Nah, kenapa ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam itu maju? Karena para ulama-ulama kita sudah menerapkan eksperimen ini dengan baik. Menerapkan eksperimen ini dengan baik, mereka menerapkan jarib-jarib walahislahiz takun arifan. Nah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam barat itu trial and error, gitu ya. Kita terus-menerus melakukan uji coba. Nah, kita misalkan bisa lihat, ya, dari ilmu tanaman, ya. Itu sangat berkembang bagi disiplin ilmunya, ya. Misalkan selama ini kita bisa melihat pohon salak itu berduri, ya. Bagaimana caranya menciptakan pohon salak yang tidak berduri? Nah, tentu itu harus dilakukan eksperimen. Terus-menerus bagaimana caranya? Eksperimen itu didasarkan atas pengumpulan informasi-informasi sebelumnya. Setelah informasi-informasi sebelumnya terkumpul, maka digunakan untuk mencoba sesuatu yang baru lagi. Nah, setelah itu terkumpul, digunakan lagi. Terus-menerus, ya, sehingga bisa diterapkan
dalam lingkup ilmu apapun, ya termasuk juga dalam ilmu pendidikan, ya karena banyak sekali teori-teori yang terkait dengan ilmu pendidikan. Nah, kemudian ada lagi tadabbur. Apa itu tadabbur? Merenungkan. Ya, tadabbur itu merenungkan. Ya, afala yanzuruna gitu kan. Kita merenung, ya. Allah menciptakan langit begitu tinggi tapi tidak ada tiangnya. Kemudian juga Allah menciptakan langit sampai sekarang orang tidak bisa mendefinisikan apa itu langit. Karena setiap orang yang naik ke atas, walaupun kecepatannya cahaya, ya dia tidak mentok. Nah, inilah ujungnya langit, tidak ada sampai sekarang. Nah, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang kau ciptakan sia-sia. Nah, kemudian ada lagi untuk memperoleh pencarian kebenaran adalah dialektika atau dialog. Dialog ini bisa bertanya, question and answer, bertanya dan menjawab. Kenapa bertanya? Karena manusia itu disebut hayawanun natik. Hayawanun natik itu artinya apa? Manusia yang berpikir. Berpikir itu artinya menggunakan akal. Nah, setelah akal itu berpikir, maka diwujudkan dalam kata-kata. Maka disebut natik. Al-insan hayawanun natik. Bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Artinya kelebihan manusia dari hewan lainnya adalah karena dia berpikir. Kalau tidak berpikir, maka hilanglah fungsinya sebagai manusia. Nah, metode pencarian kebenaran itu adalah kemudian juga dengan tafakkur, ya. Tafakkur, berpikir, logis, analisis, sintesis. Dalam ilmu pengetahuan, yaitu tafakkur bisa dilakukan melalui premis-premis mayor, premis-premis minor. Ada induktif, ada deduktif. Ada dari umum ke khusus, ada dari khusus ke umum. Nah, itu silahkan saja. Dan dalam penelitian, itu juga sebagai sumber mencari ilmu. Nah, karena kamu nanti nulis skripsi atau jurnal misalkan, itu juga adalah bagian dari mencari ilmu pengetahuan. Nah, ya. Nah, kemudian ada aksiologi. Ya, aksiologi itu di sini sebagai sebuah kebaikan mutlak dan tujuan akhir pendidikan. Ada yang disebut dengan syariat. Syariat itu apa? Sumber kebaikan absolut, bukan relativitas budaya. Jadi syariat itu tidak didasarkan atas budaya dan tidak terdistorsi oleh budaya. Tetapi biasanya juga ada yang disebut dalam kaidah fikih itu kalau budayanya baik ya bisa diterima. Kalau tidak baik maka lebih kuat digunakan syariat. Nah, kemudian di sini ada tawazun, ya, tawazun mempertimbangkan, karena akal kita juga mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini ada prinsip moderasi, prinsip keragaman, dan lainnya. Kemudian ada falah. Falah itu kemenangan. Falah itu keberuntungan. Falah itu kebahagiaan. Maka orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu nanti akan mendapat falah, ya. Dan ini sejalan dengan Al-Quran, ya, yang disebut dengan orang yang memiliki ilmu pengetahuan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman sekalian, nah itulah kira-kira materi yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silahkan. Apakah ada yang didiskusikan? Ada yang mau ditanya? Oke, adanya. Ya, silakan. Muhammad Fadil. Baik Pak, saya izin bertanya. Dalam pembahasan epistemologi Islam tadi itu kan Pak, wahyu adalah sumber kebenaran absolut. Kemudian akal itu adalah instrumen analisis untuk memahami wahyu.
dalam prosesnya kan Pak, untuk menganalisis wahyu itu ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lain dari satu teks wahyu yang sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan hasil dari analisis di antara ulama tersebut? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Sumbernya sama, tapi mengapa kemudian bisa berbeda? Nah, itu ya. Apa yang bisa menyebabkan perbedaan? Yang bisa menyebabkan perbedaan itu bisa dari lingkungan. Yang bisa menyebabkan perbedaan dari pandangan tentang hukum-hukum fikih misalkan. Yang menjadi perbedaan pandangan adalah pemahaman terhadap teks ayat. Dan kemudian ingat bahwa teks ayat ini juga harus dikombine ya, dicarikan dasar-dasar dalam hadis. Nah, karena itu ya kita ini tadi ada istilah tawazun. Tawazun ini moderat, artinya mempertimbangkan. Banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, selama itu tidak bertentangan dengan teks ayat atau teks hadis atau sumber-sumber utama dalam ajaran Islam, ya kita saling menghormati saja. Misalkan dalam pandangan fikih ya, kita kan memahami bahwa makna lamastumun nisa aja kan beragam ya, itu kaitan dengan fikih. Nah, kemudian karena berbeda maka penafsirannya juga berbeda. Nah, bagaimana kalau terkait dengan usul ya? Usul itu artinya sesuatu yang utama. Artinya kita memahami bahwa rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5 ya. Bagaimana kalau misalkan itunya berbeda? Nah, saya berpikir kalau usulnya seperti itu berbeda, maka tegas ya kita menyatakan bahwa ada perbedaan antara kita dengan mereka. Nah, terkait dengan penafsiran kan satu sama lain saling melengkapi ya. Penafsiran itu satu sama lain saling melengkapi. Jadi kalau saling melengkapi artinya satu sama lain saling mengisi. Ya, misalkan terkait dengan pandangan yang berbeda itu intinya kita itu harus toleran, harus menghormati. Karena Islam mengajarkan toleransi. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, manusia itu kan berbeda-beda. Su'uba wa qabaila li ta'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh teman saudara kita. Ada lagi mungkin rekan-rekan sekalian? Kalau sudah, saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kampus. Saya mohon maaf, ini saya majukan karena yang pertama ada kegiatan di kampus, yang kedua memang kondisi saya kurang fit ya pada saat ini. Tapi saya berharap teman-teman semua tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan dan silahkan untuk membaca ya. Sekarang sumber pengetahuan itu cukup banyak. Silahkan baca, dan membaca pun harus dikritisi. Jangan menerima apa adanya. Apalagi terkait dengan ilmu-ilmu agama. Ya, itu harus dikritisi. Ya, kita punya guru, tanya sama guru-guru kita yang kita pandang memahami dengan teks ayat, teks hadis ya, sehingga kita dapat diarahkan pada tujuan yang tepat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.